Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan jejak Islam di Nusantara. Pasca runtuhnya kekhilafahan tahun 1924 Masehi, berikutnya Mesir bermaksud mengadakan kongres tentang khilafah pada bulan Maret 1924. Sebagai sambutan atas maksud ini, dibuatlah Komite Khilafah yang didirikan di Surabaya tanggal 4 Oktober 1924 dengan Ketua Wondo Sudirjo, kemudian dikenal dengan nama Wondo Amiseno dari Sarekat Islam, dan Wakil Ketua Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Guliran usul ini selanjutnya diperkuat dalam Kongres Al-Islam ketiga di Surabaya bulan Desember 1924, yang antara lain memutuskan untuk mengirim sebuah delegasi ke Kongres Kairo, terdiri dari Suryo Pranoto dari Sarekat Islam, Haji Fakhrudin dari Muhammadiyah, serta Kiai Haji Abdul Wahab dari kalangan tradisi. Pada Kongres Al-Islam di Bandung, yang sejatinya hanya memperkuat keputusan rapat di Cianjur, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas nama kalangan tradisi mengajukan usul agar kebiasaan-kebiasaan agama seperti bangun kuburan, membaca doa seperti Dalail Al-Khairat, ajaran madhab, dihormati oleh kepala negeri Arab yang baru dalam negaranya, termasuk di Mekah dan Madinah. Karena terdapat friksi dalam masalah inilah, maka kalangan pembaru yang lebih dominan dalam Kongres Al-Islam di Bandung ini tidak menyambut baik usul-usul Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini. Akhirnya, beliau dan 3 orang pendukungnya keluar dari Komite Khilafah tersebut di atas. Kiai Haji Wahab selanjutnya mengambil inisiatif mengundang dan mengajak para ulama-ulama yang beliau kenal seperti dari Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem, Pati, dan masih banyak lagi untuk diajak rapat-rapat membahas masalah hancurnya khilafah. Dalam rapat-rapat tersebut dihasilkan keputusan bahwa mereka bersepakat untuk mendirikan suatu panitia yang disebut Komite Merembuk Hijaz. Komite inilah yang diubah menjadi Nahdlatul Ulama pada suatu rapat di Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Dalam rapat itu pula diputuskan untuk tetap konsisten menempatkan masalah Hijaz, yakni penegakan kembali khilafah, sebagai pokok pembicaraan utama. Perjuangan mengembalikan syariah dan khilafah ternyata bukan hanya dilakukan oleh Kiai Haji Wahab semata, tetapi hampir seluruh tokoh Islam. Spirit perjuangan sebagian besar dari mereka adalah memperjuangkan formalisasi syariah Islam, walau ada yang tidak secara tegas menyatakan khilafah. Sebut saja Haji Umar Said atau Hos Cokro Aminoto. Beliau secara gigih memperjuangkan agar syariah Islam dijadikan sebagai sumber hukum dalam bernegara. Tatkala Hos Cokro Aminoto melihat rakyat yang tertindas oleh penjajah kolonial Belanda secara ekonomi dan politik, beliau pun mengejawantahkan kegundahan hatinya melalui statement, "Negara dan bangsa kita tidak akan mencapai kehidupan yang adil dan makmur, pergaulan hidup yang aman dan tentram selama ajaran-ajaran Islam belum dapat berlaku atau dilakukan menjadi hukum dalam negara kita sekalipun sudah merdeka." Beliau juga mengatakan bahwa saat itu telah terjadi jahiliyah modern. Kalau alat-alat pemerintah Republik Indonesia yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan, baik pihak pejabat sampai bawahan, sudah tidak takut lagi kepada hukuman Allah, yakinlah negara akan rusak dan hancur dengan sendirinya. Sebab segala perbuatan jahat, korupsi, penipuan, suap, dan sebagainya yang secara terang-terangan merugikan negara dilakukan dengan aman oleh mereka, rakyat yang menjadi korban. Apa yang disampaikan oleh Cokro Aminoto tampak jelas bahwa syariah Islam dijadikan sebagai landasan pikiran, perasaan, dan hatinya. Umar Said juga menyatakan, tidak bisa manusia menjadi utama yang sesungguhnya, tidak bisa manusia menjadi besar dan mulia dalam arti kata yang sebenarnya, tidak bisa ia menjadi berani dengan keberanian yang suci dan utama kalau ada banyak barang yang ditakuti dan disembahnya. Keutamaan, kebesaran, kemuliaan, dan keberanian yang sedemikian itu hanyalah bisa tercipta karena tauhid saja. Tegasnya menetapkan lahir batin, tidak ada sesembahan melainkan Allah saja. Muhammad Nasir pun melakukan hal serupa. Berbicara tentang Muhammad Nasir sejatinya tidak bisa dilepaskan dengan perjuangan syariah Islam di Indonesia. Nasir menganggap bahwa agama dan negara harus dipersatukan dalam semangat untuk menegakkan hukum Allah. Artinya, tidak ada pemisahan antara Islam dan negara. Bahkan Nasir menegaskan bahwa Islam tidak terbatas pada aktivitas ritual muslim yang sempit, tetapi pedoman hidup bagi individu, masyarakat, dan negara. Muhammad Nasir memahami bahwa tugas seorang pemimpin adalah memastikan bahwa hukum-hukum Allah
dapat dijalankan dengan baik. Syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin negara Islam adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, serta akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya, bukan bangsa, keturunannya, ataupun semata-mata karena kapasitas intelektualnya. Islam tidak mengenal lembaga kepala agama seperti paus dalam tradisi Katolik. Islam hanya mengenal satu kepala agama, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad sudah wafat dan tidak ada lagi gantinya untuk selama-lamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala agama telah meninggalkan satu sistem yang bernama Islam yang harus dijaga dan dipelihara oleh kaum muslim. Sistem ini juga harus dijalankan oleh kepala-kepala pemerintahan apapun gelarnya, seperti khalifah, amir, dan lain sebagainya yang memegang kekuasaan dalam kenegaraan kaum muslim. Dia mengambil contoh bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menjadi khalifah sesudah beliau seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidaklah melangkap jadi kepala agama. Mereka itu hanyalah kepala pemerintahan yang menjadikan pemerintahannya menurut aturan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad. Negara oleh karena itu bukan merupakan tujuan Islam, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan Islam dan merealisasikan aturan-aturan ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Aturan-aturan tersebut lengkap mulai dari sistem pemerintahan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pergaulan, dan sistem-sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan lainnya. Karena itu, negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan kesempurnaan berlakunya hukum ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri ataupun sebagai anggota masyarakat dalam sebuah negara. Pergulatan untuk menjadikan syariah Islam sebagai dasar negara tidaklah mudah. Kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan tegaknya syariah Islam berusaha menghadang setiap langkah Nasir di parlemen. Hal ini bisa tercermin dalam perdebatan di konstituante pada masa itu. Dalam sidang konstituante tatkala membahas tentang dasar negara, Nasir secara tegas menjelaskan perbedaan pokok sekulerisme dengan Islam. Menurut Nasir, sekulerisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap yang hanya di dalam batas keduniaan. Seorang sekuleris tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun oleh bekas-bekas kehewanan manusia semata-mata dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam kehidupan sekarang belaka, ujar Muhammad Nasir. Demikian juga yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, salah satu tokoh Muhammadiyah. Beliau cukup lantang meneriakkan syariah Islam. Beliau memberikan antitesis atas 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal dengan Pancasila yang diajukan oleh Soekarno Yamin dengan mengajukan pendapat Islam sebagai dasar negara dalam sidang-sidang di BPUPKI. Bahkan, seperti dikutip dalam buku RMAB Kusuma, lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 memuat salinan dokumen otentik Badan untuk menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Ki Bagus Hadi Kusumo lebih tegas lagi meminta kata-kata bagi pemeluk-pemeluknya ditiadakan hingga berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Artinya, dalam pandangan Ki Bagus, syariah Islam harus berlaku secara umum di Indonesia. Tatkala perdebatan mengenai kepala negara, salah satu peserta sidang, Kiai Maskur, mempertanyakan dengan nada retorika, kalau dalam Republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, padahal Republik Indonesia dikepalai oleh orang beragama lain daripada Islam, umpamanya, apakah keadaan itu dapat dijalankan dengan baik? Dan apakah umumnya golongan Islam dapat menerimanya? Dan apakah demikian itu tidak jahat? Statement ini membuat sidang BPUPKI menjadi tegang. Ketegangan semakin memuncak tatkala Tuan Abdul Kahar Muzakir mengajukan pendapatnya untuk mempertegas pendapat Kiai Maskur. Ia bahkan sampai menggebrak meja. Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Tuan Abdul Kahar Muzakir ini didukung penuh oleh Ki Bagus Hadi Kusumo. Beliau menegaskan, saya berlindung kepada Allah terhadap setan yang merusak. Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerap kali diterangkan di sini bahwa Islam itu mengandung ideologi negara, maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam. Jadi saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar Muzakir tadi. Kalau ideologi Islam tidak diterima, saya tidak terima.
Jadi, nyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan hal serupa. Beliau menyerukan kepada masyarakat dan para pemimpin bangsa untuk kembali kepada syariah Islam. Menurut murid beliau, HR Hajid, tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa dalam menggerakkan masyarakat untuk beramal dan berorganisasi, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpegang pada prinsip, yaitu senantiasa mempertanggungjawabkan tindakan kepada Allah. Ini berarti bahwa setiap tindakan manusia hendaknya senantiasa merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk syariahnya. Seruan terikat pada syariah Allah ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat awam, namun juga diserukan kepada para pengambil keputusan atau penguasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerukan perlunya setiap pemimpin menambah terus ilmu, yakni ilmu Islam, sehingga bijaksana dalam mengambil keputusan dan perlunya dilakukan perubahan untuk menuju keadaan lebih baik. Selain itu, cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya adalah ingin menumbuhkan masyarakat Islam. Maksud masyarakat Islam ini adalah masyarakat yang berkarakter Islam dengan pola sunnah Muhammad SAW. Mendidik masyarakat supaya terjadi perubahan perilaku menjadi berkarakter Islam dengan kesadaran dan ilmu, bukan dengan paksaan atau kekerasan sebagaimana yang dijalankan Muhammad SAW atau As-Sunnah. Jadi, sesungguhnya perjuangan penerapan syariah Islam dalam bingkai negara bukanlah seruan yang baru di negeri ini. Oleh karenanya, apabila saat ini ada yang mendakwahkan agar Islam diterapkan secara kafah dalam sebuah institusi negara, bukanlah merupakan hal yang asing dan sangat wajar adanya.